Sebagai petarung di dalam film Susana Malam Jumat Kliwon. Boleh beri sambutan teman-teman? Untuk yang berikutnya kami persilahkan Opi Kumis sebagai Rojali. Oh iya, dan Om Adi bin Slamet yang ternyata ikut serta sebagai Japra di film Susana Malam Jumat Kliwon. Yang berikutnya kami persilahkan Tio Pakusadewo sebagai Raden Aryo. Silakan Om Tio. Banyak dong. Untuk yang berikutnya kami persilahkan Sally Marcelina sebagai Minati. Selamat malam, Tante Sally. Kemudian ada Taskia Namia sebagai Rati. Oh, luar biasa. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Yang berikutnya kami persilahkan Luna Maya sebagai Susana. Kemudian produser film Susana Malam Jumat Kliwon Bapak Sunil Soraya. Selamat malam Mas Sunil. Yang berikutnya ada Ahmad Megantara sebagai Surya. Kenapa suara yang cowok-cowok yang paling nyaring ya? Saya kira akan perempuan yang histeris. Yang berikutnya kami persilakan untuk pengisi original soundtrack film Susana Malam Jumat Kliwon. Ada Teh Meli Guslow dan Anton Wu. Dan berikutnya kami persilahkan untuk sutradara film Susana Malam Jumat Kliwon, Guntur Suharyanto. Selamat malam Mas Guntur. Dan ternyata ada surprise malam hari ini, karena kalau dilihat list namanya cuma sampai Mas Guntur aja di paling ujung ya. Tapi ada yang spesial juga datang pada malam hari ini, ada Ence Bagus sebagai tukang bakso. Yang dari awal sudah mencuri perhatian ya. Bakso. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Dan sebelum perkenalan lagi kepada para pemain, aku ingatkan lagi untuk teman-teman bahwa kita sudah ada advance ticket sales yang bisa dibeli melalui aplikasi MTix mulai hari ini 29 Juli 2023 untuk film Susana Kliwon. Hati-hati Bapak, dalam melangkah. Memang suasananya malam hari ini agak penuh ya di studio karena semuanya excited banget untuk nungguin tayangnya film Susana Malam Jumat Kliwon ya. Liv Sangra, saya di film Susana Malam Jumat Kliwon ini berperan sebagai petarung. Terima kasih. Terima kasih Mas Cliff. Dan memang sudah terlihat di trailernya ya. Ada Mas Cliff di situ sebagai petarung. Yang berikutnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau gue biasa di film Susana Malam Jumat Kliwon ini jadi emang gue pantun. Jadi Hansip kedua Adi bin Slamet nih. Cuma kalau dia normal, kalau gue lupaan orangnya. Kalau soal lupa sih gue jangan ditanya, nggak pakai peran gue sih. Lupa emang asli, gue aja lupa. Sekarang di rumah gue ada berapa biji. Yang penting gimana caranya, pokoknya menghibur aja begitu. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya, Om Adi Bing Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Semoga sehat semuanya ya. Malam ini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya bernama Japra malam ini doang. Malam ini doang namanya Japra. Adi Bing Slamet, peran saya sebagai ya enggak, peran saya sebagai ya boleh dibilang komandannya Opi. Saya lebih berani dari dia. Tapi keberanian saya itu ketakutan saya tutupin dengan keberanian saya. Bingung nggak tuh? Jadi kebanyakan yang kena ininya Mbak, kebanyakan apaan sih? Kebanyakan jadi dia pelengkap penderitanya. Sekian dari saya, selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mau dikumpulin semua mikrofonnya siap. Spesial sepertinya ya untuk Om Tio ya. Saya suaminya. Oh, pamer banget ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Tante Sally. Film ini mengobati kerinduan saya setelah 20 tahun vakum di dunia film. Saya Salim Marcelina, saya berperan sebagai Wina. Istri pertama kamu, Tio. Suara hati seorang istri pertama tuh ya. Pressure ya, isinya orang tua semua lagi. Silakan Taskia. Halo, aku Taskia Namia di Susana Malam Jumat Kliwon. Aku berperan sebagai Ratih. Begitu. Silakan Bunda Maya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya berperan sebagai Susana, menjadi istri kedua Om Tio. Kok diam semuanya? Oh iya, sorry. Saya iya menjadi pujaan kekasih saya. Sorry Om, aku nggak nganggep kamu Om. Waduh. Kamu kekasih yang tidak dianggap. Baik, terima kasih Kak Luna. Thank Bapak you. Sunil, saya mohon izin aku lewatin dulu ya. Yang selanjutnya untuk Megantara silahkan. Kasian nih, udah pacarnya direnggut. Ya halo semuanya, saya Ahmad Megantara, saya berperan sebagai Surya. Surya adalah kekasihnya Susana yang ya aduh Tio lagi, ada deh. Thank you semuanya. Terima kasih Megantara, dan untuk pemain yang terakhir yang jadi surprise malam hari ini. Iya, silahkan Mas Ece. Halo, saya Bence Bagus, di sini berperan sebagai iya. Bakso bang. Perannya nggak banyak tapi bikin jadi apa ya? Bikin ya kalau nggak ada saya. Kamu sudah mengangkat semua bakso nasional tuh menjadi nasional. Tepuk tangan untuk Abang Bakso. Mungkin Oke, boleh itu aja. boleh ditiruin waktu yang di film seperti apa jualannya gitu, Mas Ece? Ngomong baksonya pas ngeliat ke aku lagi, jadi berasa pengen diajak makan bakso gitu ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman pemain, dan untuk yang selanjutnya kami persilahkan kepada produser film Susana Malam Jumat Kliwon, Bapak Sunil Soraya, untuk menyampaikan tentang film yang sebentar lagi akan tayang ini. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Terima kasih udah bisa hadir hari ini. Udah lama belum ketemu, 4 tahun. Jadi bingung mau ngomong apa nih. Saya harap kalian bisa nikmatin filmnya dan nanti kasih tahu aja suka atau enggak gitu ya.
Ya, apa? Jangan bilang kasih tahu suka atau enggaknya, suka banget atau suka aja. Oh, gitu. Karena memang prediksinya sepertinya nggak akan ada yang nggak suka sih Pak sama film ini, ditunggu-tunggu banget soalnya ya. Mudah-mudahan. Amin. Terima Tidak ada yang kasih. sempurna, sempurna hanya milik Allah. Mudah-mudahan mendekati kesempurnaan. Betul. Pas banget sama bajunya ya. Gimana? Apa Om Tio? Apa? Kawin yuk. Langsung di preskon loh, biar sekalian ya Om Tio ya. Sekalian preskon juga. Baik, terima kasih Pak Sunil untuk yang berikutnya. Kami persilahkan untuk sutradara film Susana Malam Jumat Kliwon, Mas Guntur Suharyanto, untuk menyampaikan kesempatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman media yang telah hadir menunggu untuk preskon ini. Buat saya ini film paling complicated deh. Apalagi ini menghidupkan karakter Susana, buat saya itu salah satu tanggung jawab yang sangat berat. Bagaimana mendeliver ruhnya, terus bagaimana kita membuat ceritanya biar juga benar-benar relate sama Susana yang dulu, itu tantangan berat buat saya. Silahkan menikmati, semoga terhibur. Terima kasih. Terima kasih Mas Guntur. Dan yang berikutnya kami persilahkan untuk Liv Sangra dapat menyampaikan mungkin sepatah dua patah kata untuk film yang ini, film Susana Malam Jumat Kliwon. Apa mau foto dulu nggak apa-apa? Kalau mau foto dulu Om Liv. Diajak selfie ya mau Pak. Baik, boleh. Mikrofon Om. Iya. Jadi sedikit saya cerita. Pertama-tama saya dapat telepon dari Soraya Film untuk ikut terlibat main di dalam film Susana Malam Jumat Kliwon ini. Tapi sebelum saya dikontrak itu saya dipanggil ke kantor dulu. Kebetulan Pak Sunil sama Pak Guntur mau lihat saya, mau tanya kemampuan saya, karena peran saya di sini adalah sebagai petarung. Mungkin mereka ragu sama saya karena usia saya sudah hampir mendekati kepala 6. Jadi mereka tanya sama saya, masih bisa fighting, masih bisa bela diri, karena sini perannya sebagai petarung, bela diri di lumpur, banting-bantingan lah segala macam, masih sanggup apa enggak. Akhirnya saya bilang saya memang dari kecil hobinya bela diri, jadi sampai sekarang saya masih bisa bela diri, jadi saya bisa menerima peran itu dan saya sanggup melakukan adegan itu. Nah, kemudian deal kontrak, saya jadi ikut main. Jadi seperti itulah ceritanya saya bisa terlibat di dalam film ini. Dan mungkin juga suatu apresiasi dari Sunil untuk menghormati Bunda Susana. Nah, bagaimanapun juga Bunda Susana masih ada terkait dengan saya, mantan suaminya. Jadi Sunil dari Soraya Film tidak melupakan saya untuk ikut tergabung di dalam film ini. Jadi saya juga ngucapin terima kasih sama Sunil, sama Pak Ram, sama Soraya Film. Sekian. Baik, terima kasih untuk Liv Sangra. Untuk yang berikutnya pengisi original soundtrack film Susana Malam Jumat Kliwon, Teh Meli dan Mas Anto. Bagaimana perasaannya? Filmnya sebentar lagi akan tayang. Walaupun Teh Meli gagal menjadi guru ngaji ya di film ini. Iya. Teh Mangga. Belum dapat peran, mudah-mudahan yang next ya. Karena mintanya sih sebenarnya main, tapi lagi-lagi alhamdulillah lagi dilibatkan di dalam satu soundtrack juga. Alhamdulillah banget karena saya penggemar Susana garis keras. Jadi pengen banget ada di filmnya dia walaupun kecil gitu perannya. Sekarang masih soundtrack aja, mudah-mudahan yang kedepannya terlibat lah, pokoknya apa aja deh pokoknya, karena saya penggemar apa aja pokoknya ada. Kan kalau film kan salah satu seni yang ini ya, yang bersejarah gitu, yang tercatat dalam sejarah gitu. Jadi pengen lah gitu ada satu nama saya walaupun sedikit banget di filmnya Susana. Benar. Hidup Susana pokoknya. Boleh tepuk tangan teman-teman semuanya. Kalau Mas Antohut, ada yang mau disampaikan? Saya sepakat sama istri saya.
Begitu Oke. aja. Iya, habis ini ada lagi kan ya. Oke. Selamat menikmati aja, ini film bagus. Selamat buat Sunil, teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih Mas Anton. Kayaknya kalau nggak ngomong sepakat sama istri, takutnya kebawa ke rumah nanti ya. Baik, untuk yang berikutnya kami persilahkan teman-teman wartawan dan komunitas untuk bertanya tentang film Susana Malam Jumat Kliwon. Boleh langsung mengangkat tangannya yang di pojok sana? Boleh ke atas, Pak. Oh, atau dibantu oper sama teman-teman ya. Untuk sampai ke Mas Wayan. Trailernya salah satu yang bikin merinding adalah ketawanya kok mirip banget sama Sundel Bolong versi klasik ya, ini Susana. Bagaimana cara kamu bisa memproduksi voice atau suara itu sehingga bisa mendekati versi aslinya, dan butuh waktu berapa lama sih untuk mendalami karakter Susana di Malam Jumat Kliwon jika dibandingkan dengan sebelumnya di Bernapas Dalam Kubur. Yang kedua buat Mbak Selly Marcelina, setelah 20 tahun absen dari layar lebar, seperti apa rasanya bisa kembali lagi dan bagaimana beradaptasi dengan sistem produksi yang baru jika dibandingkan dengan era 80 dan 90-an. Terus untuk Pak Sunil, diproyeksikan berapa layar untuk penayangan di hari pertama nanti? Terima kasih. Terima kasih banyak Mas. Untuk yang pertama boleh langsung dijawab Kak Luna Maya. Ya, terima kasih. Thank you. Kalau dipikir seperti itu susah banget Mas, karena ya bukan penyanyi ya, kadang-kadang suka lupa kalau harus pakai dari perut gitu, jadi kadang-kadang suka pakai dari leher, jadi pas udah take mana jahe panasnya gitu. Paling sering bawa tumbler itu, terus ya karena dengerin terus, kita ada di handphone gitu, dengerin terus diikutin, Nah yang kedua, karakter. Sebenarnya bukan mendalami karakter Susana, tapi mendalami cerita yang baru ini gitu. Karena kan sebenarnya di film yang sebelumnya karakternya agak berbeda ya Pak Sunil ya, beda banget gitu. Jadi ini sesuatu yang baru gitu. Jadi ini benar-benar aku kesulitan banget gitu. Karena ini kan bukan biografi tentang Bunda Susana ya. Jadi kita berimajinasi kalau beliau masih ada, beliau main film lagi. Jadi aktingnya seperti apa? Jadi yang diikutin kan skripnya gitu. Jadi bukan karakter Susana yang waktu masih hidup. Dan itu yang benar-benar menurut aku menjadi masalah buat aku gitu loh. Ini kemana ya arahnya? Aku harus ngikutin yang mana? Sedangkan film yang sebelumnya dengan cerita yang sekarang ini beda banget gitu. Akhirnya aku sama Pak Sunil, sama Mas Guntur gitu ya sepakat kita tetap klasiknya Susana kalau berakting. Jadi aku lihat banyak banget film-film Susana yang diperankan oleh beliau ini pada saat dia misalkan akting marah, akting sedih, akting kesal, jahil. Jadi kita mencoba mencari potongan demi potongan, kira-kira emosinya cocoknya dia dialognya seperti ini loh gitu loh. Karena yang pengen dikejar kan cara dia berdialog gitu, berdialog tuh seperti yang ada di film-filmnya gitu, yang memang kadang ada lucunya, kadang ada marahnya pun itu datar, tapi datarnya susah banget gitu. Karena memang secara warna suara aku sama Bunda tuh beda banget kan gitu. Tapi mungkin yang dikejar itu yang selalu menjadi ciri khas di film-film Susana adalah desahannya. Sama ada pelafalan yang menurut aku Bunda itu sangat identik pada saat pengucapan L. L-nya itu tuh sangat khas menurut aku. Jadi itu yang selalu dikejar dan yang selalu diingetin sama ada acting coach saya di sini juga, kita semua. Hai Mas Badar, yang selalu ngingetin gitu. Ada Pak De, terus juga Teh Uci yang selalu dampingin saya gitu, kayak belum kurang gitu. Karena memang akan sangat menjadi masalah ketika emosi dan pengucapan kalau misalkan Bunda masih hidup tuh, jadi kadang-kadang bertolak belakang gitu. Jadi memang saya kesulitannya di situ gitu loh. Oke,
promosi di sini berarti dia ngomongnya kayak gini ya, gini. Terus lihat lagi film-filmnya, oh kayaknya cocok nih yang ini nih. Tapi ya tetap juga harus ada apa ya, penyesuaian juga, karena skripnya kan menuntut kita untuk seperti ini gitu. Jadi nggak bisa semua diaplikasiin seperti film-film yang dulu gitu. Itu kalau dari saya sih. Tapi Indian mudah-mudahan menghibur, mudah-mudahan bisa bernostalgia ya. Kita bukan mau adu-aduan siapa lebih mirip, siapa lebih keren gitu. Tapi kita pengen di sini membuat satu film yang bisa membuat kita jadi apa ya, rindu kita terobati lah dengan film-film Susana. Mudah-mudahan jauh. Itu ada ininya mas. Sakit. Itu aku dikontrak itu. Nanti di film aja. Thank you. Terus tadi terakhir Pak Sunil ya. Kita ke Tante Sally. Ya. Terima kasih Kak Luna Maya. Untuk yang berikutnya Tante Sally. Selamat malam semua. Selamat malam. Lagi malam lagi. Oke, saya jawab ya. Perasaan saya begitu di calling dengan Soraya Film, saya benar-benar seneng banget, kaget juga. Terus wah ini memang kerinduan saya setelah 20 tahun untuk main film kembali ya. Karena waktu itu saya terakhir main film itu setelah krisis moneter, kemudian kemudian saya melahirkan, membesarkan anak, saya concern dengan keluarga gitu waktu itu. Nah kemudian sekarang saya bisa syuting lagi di sini, yang mana di Soraya Film saya dari remaja memang banyak dikontrak oleh Soraya Film. Nah saat ini pun di calling dengan Soraya saya juga jadi ya saya seneng banget gitu, itu aja sih. Cuma perbedaannya dulu dengan sekarang ya mungkin sekarang lebih detail ya, dari segi shotnya, dari scene-nya, dari alur ceritanya lebih detail. Oke, gitu aja. Terima kasih Tante Sally. Begitu tadi nyebut setelah Krismon langsung pada main mudah-mudahan ya. Ngeselin banget nih. Aku baru 2 tahun tuh. Aku SD itu. Iya. Pas dia berapa? Masih belum di Jakarta. Baik, yang berikutnya silakan Pak Oke. Sunil. Untuk jumlah gedung, sementara saya baru tahu CGV, Cinepolis, seluruh gedung mereka main. New Star dan lain-lain semuanya main. Dengan 21 saya baru dapat daftarnya. Saya lihat ada 150 gedung, tapi kita lagi evaluasi sampai hari Rabu karena kita baru buka advance ticket sales ya. Jadi mungkin Rabu baru lebih jelas berapa total. Total layar bisa 1.200 Pak. Tolong konfirmasinya dong. Wow. Masa? Ya hitungan layar. 1.200 oke Pak. Tergantung filmnya bagus. Kalau ada 3.000 rame. 3.000 ya Pak ya? Kalau filmnya dinikmatin orang, film itu rame, silakan gitu. Kalau kursi kosong aja, apa gunanya? Jadi itu jawabannya kayak gitu. Terima kasih Pak Sunil. Untuk yang berikutnya yang ingin bertanya, boleh acungkan tangannya. Sebenarnya tadi sudah aku jelaskan masalah mendalami peran Susana. Ya, aku jawab yang tadi itu dulu. Sebenarnya tadi bisa dikutip dari situ. Nah, kalau ritual memang di film kedua ini ritual saya hanya duduk 4 jam untuk makeup. Itu sama sih yang pertama juga gitu. Tapi memang kalau yang pertama kita permisi ya waktu itu sama Om Trip, kita sempat pergi ke Magelang ya, ke makam Bunda gitu. Terus sempat mencoba gitu. Ini yang film pertama ya, mencoba untuk meditasi. Dan itu tuh aku mandi ya Om Trip ya, di tempat berendam, di tempat biasanya Bunda suka melakukan apa ya, meditasi lah ya kita sebutnya ya. Sebenarnya nggak cuma setiap mau film aja ya, kadang-kadang nggak main film juga suka ke sana juga gitu. Dan ya sempat mencoba dan merasakan gitu apa sih yang dikerjakan Bunda waktu beliau masih ada gitu. Kalau kejadian aneh kayaknya
Om Tio sama Mami Salih pernah diketawain Tante K ya? Iya. Waktu itu kan kita syuting di ini ya Tio ya, di apa? Cibubur. Beringin gambar Cibubur tuh. Enggak, lu aja takut. Aku kan nggak ada waktu kalian di situ. Ada Tante K di situ, kita diketawain. Terus udah gitu, Tio lagi, ayo lo Seli, ayo lo apa lo Seli. Gitu. Dia kan seneng banget kalau saya takut. Mungkin Om Tio mau cerita? Saya cuma mau bilang, lu namanya ini aktor. Bener, dia aktor. Apa yang proses yang dilakukan sebenarnya proses penjalanan seorang aktor. Jadi kalau nanti festival ini enggak menjadi satu penilaian yang lebih, saya protes. Ini keren banget. Ayo nikah Om. Ternyata itu jawabannya ya. Iya lo yang ngomong. Saya nggak pernah dipuji. Namanya aktor nih akpol. Akademi polisi. Beda ya jadinya ya. Akademi polisi. Kalau dari Kak Luna, masa nggak ada sama sekali gitu? Aku ada. Waktu itu sama Megan. Waktu itu kita syuting satu scene bareng ya. Iya lagi satu scene. Satu scene bareng. Terus aku memang lagi jadi. Lagi Susana Muda On ya? Iya gitu. Terus iya diketawain juga sih di Gunung Pancar ya waktu Iya, itu ya. di Gunung Pancar. Itu denger banget gitu. Dan saya memang bukan tipe kalau orang yang penakut ya. Maksudnya nggak terlalu, kalaupun ada ya waktu itu sih saya ketawain balik sih. Kita adu-aduan. Akhirnya mereka berdua jadi saut-sautan gitu. Kita adu aja udah. Habis kalau kita adu dia mau ngapain juga? Dia ngebirit palingan. Ya udah. Terus katanya paling sering aku dibilang ketempelan pas lagi jadi sundel bolong gitu. Kan kita ada yang jagain ya, namanya Pak Yanto itu yang selalu ikut sama kita, yang memang menurut kepercayaan beliau itu punya tenaga yang bisa melihat seperti itu dan bisa mengusir gitu. Kamu rasa aneh nggak? Apa Om, capek Om? Mulai ditempelin persis sama kayak kamu. Gak apa-apa Om, biar tambah serem ini aku. Biar make upnya biar nyatu sama yang asli. Di sini kan alhamdulillah baik-baik aja. Itu benar. Soalnya Luna takutnya bukan sama ketempelan, Bukan. sama ular. Aduh, Pak Sunil jahat banget hari itu. Saya baca skripnya tuh kecoa loh. Jadi original skripnya itu kecoa, guys, 1000 biji. Saya tantang. Ayo mana kecoanya? Keluar dari mulut apa cerita, keren nih gitu. Kamu takut sama setan. Setan itu tidak bisa membunuh kita. Oh, dia dialog di situ. Bahkan dia tidak bisa menyentuh benda fisik. Asik. Masih hafal tuh, waktu di lokasi lupa. Ya, biar udah nggak syuting masih ngapalin. Saking gemesnya. Itulah. Terus Kebawa mencoba tidur untuk mengconvince Pak Sunil dan Pak Guntur tuh coba aja Pak, keren. Tetap nggak mengancam jiwa. Mengancam saya itu Pak. Yang harusnya scene pendek jadinya 2 hari syutingnya. Wow, hanya untuk menaklukkan ular itu ya. Karena Pak Guntur juga mau ngedirect ularnya, jadi dia harus arahnya begini. Maaf Pak, berdiri, asal gitu. Pak Sunil tahu ya, itu baru ditangkep Pak. Waduh. Baru ditangkep, cuma bibirnya doang tuh di selotip. Enggak, saya lagi baca skripnya ini kecoa nih. Keren Pak. Enggak, itu pakai CGI. Kita punya film nggak ada CGI ya. Untuk clarify, kita punya film tanpa CGI. Apa yang kalian nonton semuanya adegan-adegan ya tidak pakai CGI sama sekali. Saya siap Clean Pak. up. Oh, clean up ya memang harus. Ya memang saya udah siap 1000 kecoa itu Pak. Siap saya. Saya belum siap 1000 kecoa. Saya siapnya 500 ular. 500 ular, Pak. Wow. Kalau namanya nggak takut sama kuntilanak, tapi begitu ular ya, jadi 2 hari syutingnya ya. Guntur tuh. Guntur yang ini nggak cukup nih ularnya, kayaknya kan sama 1 hari. Guntur. Gimana Iya. Mas Guntur? Tapi ada kejadian yang aneh juga ya waktu kita syuting ya. Ular itu kan ada 4 karung kita bawa. Wow. Dan jenisnya macam-macam gitu. Karena saya mau memang ini adegan harus mematikan. Gitu.
Selin lo mas. Karena kalau nggak tercapai scene itu gitu, tanggung gitu kan, tanggung nih Lun. Lama banget Luna diem gitu. Coba mas aku mau kenalan. Gimana kenal sama ular? Satu diliatin, dua diliatin. Aman nih Lun, aman nih. Terus dipegang sama orang, sama perempuan-perempuan yang lain, aman gitu ya. Begitu syuting, ada beberapa ular yang di kaki di selimut gitu. Begitu dibuka, Luna teriak lari-lari. Jadi ular itu tanpa sepengetahuan Kak Luna ada di dalam selimut itu? Ada, coba tetap aja. Bukan, kan maksudnya janjiannya ularnya diem kan. Ularnya, tapi gimana cara bikin ular diem gitu ya? Ada ular yang diem aja waktu adegan itu. Itu adegan malam pertama saya sama Luna. Nah, itu ada ular yang nggak bisa bergerak mas. Itu kita naik itu susah. Ularnya demam panggung kan? itu mesti nonton nanti. Udah kegeeran. Cukup Mas Guntur? Baik, terima kasih banyak untuk. Oke, ini kita sambut pemeran ularnya. Ularnya lulus casting kan? Untuk yang berikutnya bertanya silahkan. Mikrofon. Oh, yang depan dulu. Yang pegang mic dulu ya, Bos. Sebentar ya Mas ya. Oke, Pak Sunil, saya Arul Kabarindo dan salam dari film TV. CNN Indonesia itu 2018 menulis Susana 9 hari itu bisa mencetak rekor 2 juta penonton. Ya kan? Tepuk tangan dong teman-teman media. Hari ini saya lihat teman-teman festival Maya hadir, ada Hafid, kemudian festival film wartawan juga ada teman-teman jurnalis di belakang yang menjadi juri gitu ya. Dan kemudian tentu saja antusiasme teman-teman sinema. Sebelum nonton aja mereka udah berjibun kayak begini Pak Sunil untuk nonton. Semoga ekspektasi kita ya Kak Luna setelah nonton itu akan positif. Tapi memang kita sangat betul kata Kak Tio, saya tidak menyebut Om Tio, Kakak Tio saja, bahwa memang kita tersirap dengan hadirnya trailer yang sedikit beda dari Guntur. Tadi ada Wayan yang kemudian menelaah dari sisi trailer. Memang ada beberapa poin yang saya acungi jempol Kak Sunil, bahwa ensemble yang dihadirkan ini punya basis penonton. Ada Adi, ada Opi Kumis, ada Ence Bagus, apalagi Kakak Tio kita ini ya kan, yang memuji Luna Maya sebagai aktor gitu ya. Ya betul. Ini menjadi satu apresiasi Pak Sunil. Saya pengen kembalikan ke Bapak, strategi apa sih yang kemudian Bapak lihat sebagai hal yang kemudian mendudukkan 2018 9 hari Bapak dapat 2 juta karena advance tiket cukup bagus Pak ya. Kemudian ini rencana one week. Ya kami melihat Pak ada beberapa laporan dan sebagainya. Dan apakah 9 hari dengan 2 juta ini aspeknya more than that gitu ya, karena kita rindu untuk ada horor yang ngalahin PH tetangga gitu ya, dan itu harus hadir dari optimisme Pak Sunil tentu saja. Silahkan Pak. Kalau dari sisi pemain mungkin salah satu sampel yang saya maksud tadi itu adalah yang bagus, karena kan persoalannya kan kadang-kala kan wartawan lupa nih bahwa ada Ence Bagus Om Tio dalam sebuah deretan film. Tapi Ence ini kan seorang penulis Pak. Ini teman saya yang paling tidak sudah lihai untuk melihat ini. Ence, tolong kasih komentar dong Bos. Bagaimana Ence Bagus melihat film ini dengan gaya Guntur Saryanto gitu ya, dengan ikonik seorang ratu horor Susana, dan kemudian kenapa sate ini diganti dengan bakso? Itu aja sih Bos. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Mas. Itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke saya ya, ekspektasi penonton ya. Kalau bisa saya jelasin, keahlian saya itu adalah membuat karakter dan membuat cerita ya. Saya sulit untuk memprediksi penonton. Saya hanya bisa memberikan entertainment
dan value-value yang ada di cerita, karakter dan skrip itu sendiri gitu. Saya ada batasan seberapa karakter ini harus bikin apa, cerita ini harus kemana arahnya, itu saya ngerti. Tapi kalau penonton, biarpun yang pertama waktu itu kita 4 hari 1 juta, itu juga di luar ekspektasi saya. Saya hanya mau memberikan yang terbaik dan saya mau lihat respon penonton. Makanya kita ada premier hari ini dan kita lihat hari pertama bagaimana, karena hari pertama akan membentuk keseluruhan pendapatan penonton dari film ini ya. Gitu. Kalau ditanya tadi kenapa sate diganti bakso gitu ya. Kalau sate terus boring dong ya. Saya rasa iya Pak, ya benar. kan? Saya rasa ini udah zaman Sebenarnya iya. beda ya. Di film Susana sebelumnya ada bapak. Iya, ada bakpao, sate. ada bakso juga Iya. gitu. Jadi kebetulan saya lihat di film saya sebelumnya ada bakso dan kita mendapatkan ide yang bagus buat itu. Nah, kita mulai yang baru gitu, sesuatu yang baru. Mungkin ke depan-depannya juga bisa lain kali ya, cilok kali ya. Iya benar, cilok cimol tuh boleh Pak. Kalau ada sate lagi nanti sate taichan kali ya Pak ya. Iya. Susana itu variatif makannya. Kebetulan sundel bolong kita nggak makan hanya sate. Bosan bertahun-tahun Pak. Mungkin nasi goreng berikutnya, tenderloin Pak, tenderloin. Tenderloin, wah itu lain lagi tuh ya. Ini bukan gerobak lagi, dia masuk restoran. Oke, tenderloin ini bisa dipertimbangkan. Itu Arong. Jadi kalau penonton kita lihat sama-sama ya nanti ya. Setelah ini mungkin habis nonton bisa kalian yang prediksi ya. Anja silakan. Tadi sudah dijawab. Jadi ya mungkin Pak Guntur sempat ngobrol juga sih bahwa ya film Susana ini kan apa ya, mengingatkan kita ke dia apa ya, down to earth ya, maksudnya film-film yang ya di masyarakat gitu. Makanya ada tukang-tukang dagang, dia ketemu sama tukang-tukang dagang gitu. Mungkin nanti kedepannya sate juga ada ya Pak, tapi taichan ya Pak. Iya. Ya gitu sih. Seperti apa yang tadi Pak Sunil juga ceritain gitu, bahwa ya Susana Universe tuh banyak tukang dagangnya. Ditunggu aja tukang dagang berikutnya. Kira-kira saya jadi apa di film ini? Ya. Kami persilahkan untuk segera masuk karena pertunjukan film. Selamat ya sama Epi. Kita jadi dalam satu segmen film ini nggak hanya tegang aja, tapi ada lucunya juga, ada sedihnya juga, ada akhir ada sedihnya juga, karena ini menunjukkan cinta sejati ya, cinta yang mati. Jadi benar-benar film ini bagus banget buat ditonton ya secepatnya ya. Kita benar-benar malam hari ini terhibur dengan lucunya, dengan horornya juga, dan benar-benar oke banget. Kan namanya mainnya, actingnya luar biasa keren. Satu kata buat film ini. Satu kata untuk film ini keren, bagus, dan perlu ditonton. Oke, kita coba saksikan Susana Malam Jumat Kliwon di seluruh bioskop kesayangan kalian. Saksikan Susana Malam Jumat Kliwon di seluruh bioskop Indonesia dan
selengkapnya tonton. Thank you. Oke, thank you. Ganti gaya. Satu. Oke. Mau pertama pertanyaannya. Ayo.